Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-81. Nah, pada episode spesial part ke-80 sebelumnya itu, Kawaki telah melatih Naruto secara fisik untuk meningkatkan kemampuan bertarung Naruto. Bahkan Naruto juga belajar cara menggunakan senjata tongkat besi. Sementara di tempat lain, Boruto juga mengajari Sasuke cara menggunakan Shiden. Singkat cerita, setelah sekian lama berlatih, akhirnya Sasuke menguasai Shiden. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan markas Orochimaru pada malam hari. Terlihat Sasuke masih berlatih dengan Boruto. Setelah cukup lama, dia pun berhasil menguasai jurus Shiden. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Sangat bagus. Kau bisa menggunakan jurus Shiden walaupun masih dalam tahap pertama. Meskipun begitu, kau masih bisa menyempurnakannya lagi." Sasuke berkata, "Akhirnya aku berhasil." Sambil berjalan kembali ke markas, Boruto berkata, "Ayo, kita kembali ke markas Orochimaru. Ini sudah malam hari." Terlihat Sasuke melihat ke atas langit dan tersenyum. Adegan pun beralih di sebuah hutan sebelum matahari terbit. Di sebuah hutan tersebut, tampak Danzo sedang bertemu dengan seseorang. Di sisi lain, para Anbu mulai muncul dari aliran sungai yang ada di dekat Danzo. Menyadari hal tersebut, Danzo langsung kabur dari tempat itu untuk menghindar dari para Anbu. Terlihat para Anbu langsung mengejar Danzo dengan melompati pohon demi pohon. Sementara di tempat lain, para Anbu yang tersisa mengejar rekan Danzo. Setelah ditangkap, ternyata rekan Danzo adalah sebuah bunsin. Adegan pun beralih ke Danzo yang terus melarikan diri. Mengira dirinya telah aman, ternyata banyak pasukan Anbu yang muncul di semak-semak yang ada di hadapannya. Terlihat Danzo pun terkepung dan terpojok. Salah satu Anbu berkata, "Saat menghadapi musuh kuat, hadapi dengan jumlah. Itulah strategi dasar yang kau ajarkan pada kami." Sambil tersenyum, Danzo berkata, "Melawan kakek tua saja berlebihan. Ternyata kau sangat tak terduga." Anbu itu melanjutkan perkataannya, "Berdasarkan perintah Nyonya Tsunade, kau ditahan dan akan dibawa ke Konoha." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, para Anbu yang lain berhasil menangkap rekan Danzo yang sempat menipu mereka. Setelah dilihat ikat kepala rekan Danzo, salah satu Anbu pun terkejut dan berkata, "Apa ini? Orang Amigakure?" Adegan pun beralih ke rumah sakit Konoha di pagi hari. Terlihat Naruto berada di ruang inapsai dan sedang membaca buku tentang cara berteman dengan orang asing. Naruto berkata, jika tiba-tiba perasaan teman sedang tidak enak, pemicunya mungkin kebiasaan makannya, seperti warna misoba atau udonnya. Sambil melemparkan buku itu ke kasur, Naruto berkata, "Aku sama sekali tidak paham." Saya membalas, "Aku juga sama." Naruto melanjutkan perkataannya, "Iya kan, seharusnya ada semacam catatan kecil untuk menjelaskan pikiran manusia dengan sederhana." Saya membalas, "Sakura bilang yang begitu sebaiknya belajar dari pengalaman." Tak lama setelah saya mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Sarada dan Himawari mengetuk pintu dan masuk ke ruang inapsai. Melihat Sarada dan Himawari, Naruto berkata, "Ternyata kalian." Sarada berkata, "Apa lukamu cukup parah, Sai?" Saya membalas, "Tidak, dalam beberapa hari atau minggu lagi aku akan sembuh." Di sisi lain, Himawari pun mendekati saya dan menyentuh lengannya. Melihat hal tersebut, saya pun heran dan berkata, "Ada apa, Himawari?" Terlihat muncul cakra Kyuubi yang menyelimuti tangan Sai. Melihat cakra tersebut, Naruto pun terkejut dan berkata, "Cakra merah itu..." Terlihat saya secara tiba-tiba bisa menggerakkan tangannya dengan leluasa. Dengan raut wajah yang heran, saya berkata, "Tanganku tidak sakit lagi. Aku bisa menggerakkannya." Sambil melihat ke arah Himawari, saya pun tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi terima kasih, Himawari." Himawari membalas, "Sama-sama Kak Sai. Anggap saja ini balas budiku karena telah menyelamatkan Kak Boruto." Dengan raut wajah yang khawatir, Naruto berkata, "Bagaimana dengan keadaan Boruto ya?" Di sisi lain, saya pun melihat keluar jendela dan menemukan Danzo yang digiring oleh pasukan Anbu. Melihat hal tersebut, saya pun terkejut dan berkata dalam hati, "Tuan Danzo." Adegan pun beralih ke Sora yang tak sengaja melihat Asuma. Karena hal tersebut, dia pun mengejar Asuma dengan muka yang kesal. Adegan pun beralih ke Tsunade yang berada di ruang interogasi. Terlihat Danzo dan rekannya diikat di ruangan tersebut. Tsunade berkata, "Jelaskan Danzo." Saat situasi dengan Amigakure sedang kacau,
Kenapa kau malah bertemu dengan shinobi musuh? Terlihat Danzo tidak merespon perkataan Tsunade. Karena hal tersebut, Tsunade pun tidak kesal dan berkata kembali, "Apa kau dengar?" Di sisi lain, Yamato yang bersama Asuma berkata, "Tunggu sebentar. Aku pernah melihat orang ini. Saat aku di Anbu, dia menghilang saat menjalankan misi. Jika tak salah namanya Tatsuji." Asuma membalas, "Jadi dia mata-mata Tuan Danzo yang dikirim ke Amikagure." Di sisi lain, Tsunade berkata kembali, "Jadi kau ingin menangani semuanya seorang diri? Aku tak tahu apa yang kau cari di Amikagure, tapi aku akan meminta informasinya darimu." Sementara mereka sedang mengobrol, ternyata Sora sedang bersembunyi di atap ruangan tersebut. Tsunade melanjutkan perkataannya, "Apa serangan tadi juga melibatkan Amikagure?" Sambil tertawa, Danzo berkata, "Informasi seperti itu saja kau tak tahu? Putri Tsunade, aku tak masalah kau mau menggurui, tapi kelemahan akan membawa kehancuran desa." Dengan raut wajah yang kesal, Tsunade berkata, "Jadi tak mau bicara ya? Baiklah, kalau begitu, ada banyak cara untuk melakukannya." Terlihat Ibiki langsung maju menghampiri Tsunade. Ibiki berkata, "Aku akan membuat orang ini bicara dalam 10 menit. Tak lama setelah itu, para tetua Konoha mulai menghampiri Tsunade sambil berkata, "Tsunade, kenapa kau terburu-buru? Seorang Hokage seharusnya bertindak lebih bermartabat. Kau sampai menyeret Ibiki kemari. Atas nama strategi pun ini tidak bisa diterima." Sambil menyentuh baju Tatsuji, tetua itu berkata, "Sepertinya kau kesulitan ya." Mendengar perkataan tetua itu, semua orang pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di patung Hokage kelima. Terlihat Boruto sedang duduk di patung tersebut sambil menatap pemandangan desa Konoha. Boruto berkata, "Sampai kapan ini akan berakhir? Aku telah mencari jejak Otsutsuki di semua penjuru tempat. Kemana mereka semua?" Momoshiki membalas, "Mungkin mereka sedang mengatur strategi untuk mengalahkan muda Kawaki. Biasanya kami para Otsutsuki selalu saja menyerang makhluk lain tanpa memikirkan strategi. Itu karena lawan kami sangat lemah. Untuk kasus muda Kawaki, kalian berbeda. Kalian sekarang adalah Otsutsuki dengan kekuatan yang cukup untuk menghabisi mereka." Boruto berkata kembali, "Tapi anehnya, kenapa para Otsutsuki itu muncul kembali? Bukankah aku dan Kawaki sudah menghabisi Otsutsuki yang mempunyai potensi untuk berbuat kekacauan?" Momoshiki membalas, "Itu karena ada salah satu dewa Otsutsuki yang mempunyai kekuatan memanipulasi waktu. Dia bisa bersembunyi dengan meniadakan dirinya dari garis waktu tersebut. Itulah kenapa kalian tidak bisa menemukannya. Dan untuk kasus para Otsutsuki yang lain, mungkin dewa Otsutsuki itu mengambil Otsutsuki dari masa lampau. Aku juga dengar Naruto dan Sasuke sedang melawan mereka di masa depan kan? Sepertinya mereka tidak akan bertahan lama. Sulit untuk melawan kekuatan yang sebesar itu." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto berkata, "Sepertinya perkataanmu ada benarnya." Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki muncul di samping Boruto dan berdiri di sampingnya. Kawaki berkata, "Sepertinya kau tidak mempunyai masalah untuk datang ke sini." Boruto membalas, "Ya, itu karena desa Konoha saat ini masih minim dalam pertahanan desa. Mereka belum mempunyai sensor cakra untuk mendeteksi kehadiran seseorang. Tapi itu juga tidak akan berguna, karena aku bisa menghilangkan cakra." Kawaki berkata kembali, "Apa kau menemukan petunjuk tentang Otsutsuki itu?" Boruto membalas, "Tidak. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Himawari dan Sarada?" Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas, "Kau tidak perlu khawatir soal mereka. Mereka aman. Aku kesini hanya untuk menanyakan hal tersebut. Jika ada informasi baru, cepat beritahu aku. Aku juga akan memberi informasi jika aku menemukan sesuatu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun pergi dari hadapan Boruto. Adegan pun beralih ke tetua Konoha yang berkata, "Tsunade, sebagai Hokage, kau yang memutuskan. Pikirkan baik-baik demi kepentingan Konoha." Sambil tersenyum, Tsunade berkata, "Aku tidak mau." Di saat yang bersamaan, Sora tertangkap oleh pasukan Anbu dan berteriak untuk melepaskan dirinya. Melihat Sora, Tsunade pun terkejut. Dengan raut wajah yang kesal, Sora berkata, "Ya benar saja. Apanya yang dimusnahkan? Apa sebegitu mengganggunya kekuatanku ini? Kalian juga sama saja seperti orang-orang di kuil api." Danzo membalas, "Kau adalah benih kancuran." Mendengar perkataan Danzo, Tsunade pun sangat marah. Sora melanjutkan perkataannya, "Kalian sama saja. Apanya yang rekan? Tim Kakashi, apakah menghukumku karena semua ini memang salahku? Asuma, ada yang ingin aku tanya kepadamu. Apa yang membunuh ayahku adalah kau?" Mendengar perkataan Sora, semua orang pun terkejut. Asuma membalas, "Memang aku yang menghabisi ayahmu. Tidak, yang membunuhnya adalah aku." Mendengar jawaban dari Asuma, Sora pun langsung menangis dan berkata, "Jadi begitu.
Terlihat Sora langsung menekan tangan monsternya dan melukai dua anbu yang menghalanginya. Lalu Sora pun menyerang Asuma. Terlihat terjadi ledakan karena pertarungan tersebut. Namun Kawaki dan Naruto tiba menghentikan pertarungan tersebut. Kawaki berkata, "Apa yang kau lakukan?" Melihat Kawaki, Sora pun tidak kesal berkata, "Jangan halangi aku, atau aku akan mengajarmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki tiba-tiba menendang Sora hingga terjatuh. Melihat hal tersebut, Naruto pun menegur Kawaki. Terlihat Sora pun bangkit kembali dan berlari ke arah mereka dengan emosi yang memuncak. Ketika berlari, tiba-tiba muncul pusaran angin dan menyelamatkan Sora. Terlihat Sora pun tidak ada di sana lagi. Adegan pun beralih ke Sora yang bersama pimpinan pencuri makan di Potong Hokage. Terlihat mereka membicarakan sesuatu tentang ayahnya Sora dan Asuma. Pimpinan itu berkata, "Jadi kau mengerti kan apa yang harus kau lakukan?" Adegan pun beralih ke Shikamaru yang sedang mencari Sora di sebuah pusat desa. Tak hanya Shikamaru, Choji dan Kiba juga ikut mencari Sora. Sambil mengeluh, Shikamaru berkata, "Ini sangat merepotkan." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang berjubah melewati Shikamaru. Karena curiga, Shikamaru membalikkan badannya sambil berkata, "Berhenti." Namun setelah dilihat ternyata orang itu sudah tidak ada lagi. Melihat Shikamaru, Choji berkata, "Ada apa Shikamaru?" Shikamaru membalas, "Tidak ada." Dengan raut wajah yang heran, Shikamaru berkata dalam hati, "Siapa orang itu?" Adegan pun beralih ke Sarada dan Himawari yang berada di apartemen mereka. Sarada berkata, "Himawari, sebaiknya kau jangan terlalu menunjukkan kekuatan Kyuubi kepada mereka. Bisa-bisa kau akan dianggap ancaman oleh pemerintahan Konoha." Mendengar perkataan Sarada, Himawari membalas, "Ya, aku mengerti." Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemen mereka. Mendengar hal itu, Himawari pun membuka pintu tersebut. Ternyata orang yang ada di pintu itu adalah Boruto yang sedang menutupi dirinya dengan jubah. Melihat Boruto, Himawari langsung memeluknya. Di sisi lain, Sarada yang melihat Boruto langsung berlari ke arahnya dan memeluknya juga. Boruto berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" Sarada membalas, "Apa kau tidak ketahuan oleh mereka?" Sambil tersenyum, Boruto berkata kembali, "Tenang saja, keamanan di desa ini tidak seketat di masa depan." Dan adegan pun habis sampai di sini. Tampaknya Sora mulai menunjukkan kebencian kepada desa Konoha. Sementara itu, Boruto ternyata sudah ada di desa Konoha dan berada di apartemennya. Karena keamanan Konoha yang masih minim, Boruto dengan mudah menyusup ke desa Konoha dan bertemu keluarganya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-82. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.